Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan bahwa minggu ini memang sebenarnya secara normal minggu ketujuh ya, pertemuan ketujuh gitu. Tapi karena Ibu pernah tidak hadir sekali, jadi pertemuan kita mundur sampai minggu depan gitu. Jadi minggu UAS Anda untuk mata kuliah akuntansi keuangan tengah. Jadi minggu terakhir pertemuan kita masih ada satu materi lagi yaitu aktiva tetap. Hari ini kita coba bahas mengenai materi persediaan atau inventory, gitu ya. Sedangkan untuk ujiannya, UASnya nanti Ibu settingkan di Google Classroom, jadi teman-teman bisa mengerjakan mandiri, nggak perlu hadir di kelas ya, yang online ataupun offline bisa mengakses melalui Google Classroom. Nanti pengumpulan juga di Google Classroom, gitu ya. Oke, baik. Ibu mulai dengan persediaan. Oke, persediaan. Oke, ya. Jadi persediaan adalah barang dagangan atau barang yang diproduksi oleh dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan ya. Jadi kalau misalnya disebutkan di sini adalah aset berbentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu 12 bulan dari tanggal perolehan. Ya, ini sehubungan dengan bahwa aset persediaan ini kelompoknya adalah kelompok aset ya, gitu ya. Nah, sehingga diharapkan kalau kita beli hari ini tidak sampai melewati satu periode sudah laku. Kalau misalnya dibeli hari ini kemudian besok terjual atau hari ini terjual, ya itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya barang yang diperjualbelikan oleh perusahaan itu bukan barang yang merupakan kebutuhan pokok, ya, di kebutuhan yang sifatnya mungkin dalam beberapa tahun konsumen hanya akan membeli satu kali, ya, misalnya seperti produk elektronik, HP, ya. Jadi kan nggak mungkin juga satu bulan sekali kita beli. Nah, untuk barang-barang yang seperti itu, maka harapannya perusahaan bisa menjual maksimal dalam satu tahun atau satu periode, gitu ya. Terus kalau di sini dikatakan barang atau supplies, ya, barang atau supplies. Nah, berarti supplies itu perlengkapan. Perlengkapan dengan persediaan bisa menjadi bisa berasal dari barang yang sama persis, ya. Tapi kemudian dibedakan dengan tujuan pembeliannya. Jadi untuk persediaan ini agak unik karena tidak ada batasan bahwa barangnya harus berbentuk apa. Jadi bisa segala macam, bisa barang yang habis pakai, bisa barang yang umur manfaatnya satu kali pakai sudah harus beli lagi, bisa barang yang satu kali pembelian. Ya, jadi barang tidak ada batasannya bahwa apa dan bagaimana manfaatnya seperti apa diterima jangka pendek atau jangka panjang, sehingga karena tidak ada batasan perusahaan bebas menentukan barang yang dijual untuk hubungannya dengan konsumen itu berwujud apa saja gitu ya. Jadi segala macam bentuk barang, yang penting pada saat kita beli itu tujuannya adalah untuk dijual kembali, maka itu masuk dalam kelompok persediaan. Sementara kalau perlengkapan atau supplies, ya sebenarnya agak beda. Perlengkapan atau supplies ini kita beli untuk persediaan juga, tapi bukan dalam rangka untuk dijual, melainkan untuk dipakai sendiri. Jadi supplies atau perlengkapan itu kita tidak membeli secara dadakan. Biasanya perusahaan akan menyetok dulu ya, menyimpan sebagai cadangan untuk kemudian dipakai dalam jangka waktu beberapa bulan operasional ya. Contoh sederhana misalnya seperti ATK ya, alat tulis, kertas misalnya. Perusahaan jarang nanti butuh kertas baru beli, tapi belinya sekaligus ya, belinya sekaligus dijadikan persediaan sehingga bisa dipakai 1 bulan 2 bulan gitu ya. Nah itu persediaan. Tapi untuk persediaan yang berupa supplies,
Tapi untuk supplies atau perlengkapan tidak ada tujuan untuk dijual. Bedanya di situ. Sedangkan persediaan barang dagang, ya ada istilah barang dagang, itu berarti diadakan tujuannya untuk dijual, bukan dipakai sendiri. Kemudian eh, terkait dengan persediaan yang berada di perusahaan manufaktur, ya. Kalau persediaan barang dagang berarti arahannya adalah kita menyiapkan akun persediaan untuk perusahaan dagang. Tapi kalau perusahaan manufaktur, maka jenis persediaannya nanti terbagi menjadi ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, dan ada persediaan barang jadi. Itu yang membedakan di dalam laporan keuangan ya, bahwa yang sedang kita kelola ini laporan keuangan untuk perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Kalau melihat dari akun persediaan. Jadi kalau misalnya simpel persediaan barang dagang, berarti dia perusahaan retail, perusahaan dagang. Kalau terbagi menjadi 3, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, maka itu adalah perusahaan manufaktur. Sementara kalau di perusahaan jasa, maka tidak ada yang namanya persediaan barang dagang, tapi supplies atau perlengkapan tetap ada. Ya, jadi itu batasan mengenai persediaan. Jadi suatu saat kalau teman-teman misalnya dalam mengimplementasikan akuntansi ke perusahaan yang ditempati kerja, teman-teman menyikapi dengan melihat karakteristik operasional perusahaan dan bagaimana bentuk pelaporan asetnya nanti terkait dengan persediaan. Kemudian berikutnya cakupan persediaan. Ya, jadi dalam persediaan bisa terdiri dari barang atau perlengkapan untuk operasional. Jadi kalau seperti ini, barang atau perlengkapan untuk operasional, berarti arahannya adalah perusahaan jasa. Ya, jadi dia membeli barang, tujuannya untuk dipakai dalam kegiatan operasional, memperlancar pemberian jasa yang ada dalam kegiatan usahanya. Terus kalau bahan atau perlengkapan untuk proses produksi, ini tadi yang Ibu katakan sebagai bahan baku ya. Berarti hampir sama dengan barang dalam proses produksi, nanti itu masuk di kategori perusahaan manufaktur. Ya. Terus ada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Nah, ini untuk perusahaan yang memiliki kegiatan operasional terkait dia penyedia barang untuk instansi tertentu. Ya, nah jadi melihat dari kegiatan usaha perusahaan, maka bisa membedakan persediaan yang dimiliki. Terus apa saja contoh yang bisa masuk? Ya, nah ada barang konsumsi. Barang konsumsi misalnya seperti bahan makanan, pakaian, ya itu barang konsumsi, barang yang digunakan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan utama itu dikatakan barang konsumsi, ya. Kemudian bahan untuk pemeliharaan. Nah, jadi untuk perusahaan yang seperti perusahaan manufaktur itu selain memiliki bahan untuk kegiatan produksi, biasanya dia juga memiliki bahan-bahan yang tujuannya untuk melakukan pemeliharaan kegiatan operasional. Ya. Terus ada suku cadang. Kalau bahan untuk pemeliharaan misalnya ya oli. Nah, dipakai apa? Untuk melumasi mesin produksi. Nah, jadi perusahaan langsung membeli dalam jumlah banyak, maka dia boleh masuk dalam persediaan. Terus ada persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga. Ini beda dengan spekulasi ya. Jadi kalau spekulasi biasanya diharapkan perusahaan memperoleh keuntungan dari prediksi atas kenaikan barang misalnya ya. Tapi untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga ini biasanya untuk mengantisipasi apabila barang yang dibutuhkan perusahaan itu adalah barang yang bersifat langka. Jadi jangan sampai kehabisan barang sementara proses produksi sementara berlangsung, maka perusahaan boleh ya menyetok
atau menyediakan barang tersebut tujuannya untuk berjaga-jaga. Terus ada material, harusnya ya, material baku atau bahan baku atau raw material. Nah, jadi kalau bahan baku ini berarti perusahaan melakukan kegiatan produksi, maka dia membutuhkan bahan baku atau bahan mentah untuk menghasilkan suatu produk. Terus ada barang dalam proses atau setengah jadi. Nah, bedanya ya, bahan baku barang dalam proses atau setengah jadi dengan barang jadi. Kalau bahan baku ini kita beli dari pihak lain, misalnya kalau berupa kayu ya, jadi masih berupa kayu, itu masuk kategori bahan baku. Terus kita proses sehingga kita jadikan mebel, ya, kita jadikan mebel. Selama mebel tersebut belum layak jual, ya, misalnya sudah berbentuk mebel, sudah berbentuk meja, tapi belum dihaluskan kayunya, belum di finishing, dan kalau misalnya dijual sebenarnya bisa, tapi bisa menurunkan harga jual, ya. Nah, berarti yang furnitur yang belum jadi atau belum di finishing tadi bisa masuk dalam kategori barang dalam proses atau setengah jadi. Tapi nanti kalau misalnya furnitur tersebut sudah di finishing, ya sudah dicat, sudah layak pakai, ya, jadi pembeli langsung bisa memakai tanpa perlu melakukan perubahan terhadap barang, maka itu yang disebut dengan barang jadi, gitu ya. Oke. Ini berbagai kategori ya, berbagai kategori. Terus nanti ada jenis persediaan. Jadi yang seperti ini mungkin Ibu lewati, teman-teman bisa baca nanti sendiri. Ibu akan lebih membahas ke akuntansinya ya. Karena kalau cuma pemahaman, pengertian, Ibu yakin nanti teman-teman bisa lakukan sendiri. Jadi kita fokus ke akuntansinya. Oke, nah, jadi ini ada beberapa kategori biaya. Yang pertama biaya perolehan, ya. Nah, jadi biaya perolehan terhadap suatu persediaan itu kita menghitungnya dengan cara menjumlahkan beberapa pengeluaran yang terdiri misalnya harga pokok dari barang ya, atau di sini disebut harga pembelian ya, harga pokok. Jadi kalau misalnya kita mau jualan sepatu ya, maka harga sepatu itu sendiri dari produsen itu harga pembelian. Tapi karena kita adalah perusahaan dagang, nggak mungkin membelinya satu, nggak mungkin membelinya cuma 5. Biasanya kita membeli dalam jumlah banyak ya, sehingga untuk membawa barang tersebut mungkin dibutuhkan angkutan yang mana pengeluaran atau biaya angkutnya bisa dianggap lumayan besar ya. Nah, sehingga kemudian biaya pembelian ini, harga pembelian ini masih akan kita tambah dengan biaya pengangkutan ya. Ada kalanya kita menerima pengangkutan secara gratis, ada kalanya juga biaya pengangkutan dibebankan kepada kita selaku pembeli ya. Nah, berarti kalau dibebankan ke kita, berarti biaya pembelian ini akan menambah harga perolehan. Tapi kalau biaya pengangkutannya ditanggung oleh penjual ya, oleh supplier, berarti biaya angkutannya bisa kita skip ya, nggak perlu masuk dalam harga perolehan. Kemudian ada biaya penanganan. Biaya penanganan itu di dalamnya misalnya termasuk juga biaya packing ya, pengemasan. Nah, jadi itu masuk kategori biaya penanganan. Kemudian akan dikurangi dengan potongan harga. Potongan harga ini biasanya diberikan kepada kita apabila kita melakukan pembelian secara kredit dan melunasi dalam jangka waktu potongan. Ya, misalnya kita membeli barang kepada supplier, kita dikasih syarat 2/10 N/30. Nah, ada periode potongan 10 hari. Kalau kita manfaatkan, berarti kita akan menerima potongan harga. Itu bersifat mengurangi harga perolehan. Ya. Kemudian ada potongan rabat.
potongan rabat itu adalah potongan untuk pembelian dalam jumlah besar. Jadi harganya dibedakan dengan pembelian dalam jumlah kecil. Biasanya supplier memberikan syarat-syarat tertentu ya untuk memperoleh rabat ini tadi. Misalnya kalau pembelian di atas sekian unit ya, misalnya di atas 100 unit, maka harga per unitnya akan beda dengan kalau kita membeli dalam jumlah di bawah 100 unit. Nah, maka potongan rabat ini juga mengurangi biaya perolehan. Ya. Nah, kalau yang di atas tadi lebih tepat kalau kita terapkan di pembelian barang dagangan, ya, pembelian barang dagangan, maka berikutnya ada yang namanya biaya standar persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri. Nah, berarti ini terkait dengan perusahaan manufaktur. Karena perusahaan manufaktur membeli bahan mentah, mengolah, kemudian menjual barang jadi, ya, barang yang sudah memiliki manfaat ataupun fungsi yang berbeda dengan bahan baku awal. Nah, untuk biaya standar persediaan, ini ada dua kategori biaya yang bisa kita jumlahkan, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi yang dimaksud biaya langsung itu diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, sedangkan yang biaya tidak langsung itu terdiri dari biaya bahan penolong, ya. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya overhead pabrik gitu. Nah, jadi untuk biaya langsung, bahan baku, dan tenaga kerja langsung, ini bisa kita telusuri kepada produk ya secara langsung, makanya disebut biaya langsung, sehingga kita bisa mengetahui satu produk itu menghabiskan berapa kilo atau menghabiskan berapa apa ya satuan lain ya, misalnya berapa meter kubik gitu ya. Nah, dari bahan baku. Tenaga kerja misalnya untuk mengerjakan produk tersebut menghabiskan waktu berapa jam bagi tenaga kerja untuk menyelesaikannya. Nah, itu biaya langsung. Kalau yang tidak langsung tadi ada bahan penolong, ya. Jadi bahan penolong itu sifatnya bisa digantikan dengan bahan lainnya kalau tidak tersedia. Ya, tapi kalau bahan baku yang masuk di biaya langsung tadi, kalau nggak ada maka produksi stop, tidak bisa dilanjutkan karena bahan bakunya nggak ada, itu biaya langsung. Kalau biaya tidak langsung, biaya bahan penolong. Nggak ada bahan tersebut, maka kita bisa menggantikannya dengan bahan lain. Gitu ya, misalnya eh, kita mau memproduksi furniture, terus kita punya spesifikasi misalnya bahan baku harus yang dari kayu. Kita nggak mau pakai particle board gitu ya, karena alasan bahwa kita sudah dikenal dengan produk kita yang bahannya dari kayu. Nah, jadi kalau kayunya tidak tersedia, berarti produksi kita stop, nggak bisa berlanjut. Tapi kemudian untuk pengerjaan, ya, untuk pengerjaan, maka dibutuhkan juga biaya bahan tidak langsung, ya, atau biaya bahan penolong. Misalnya, dalam mengerjakan furniture tadi, kita nggak cuma butuh cat, ya. Kalau misalnya nanti pelanggan menghendaki finishing dari furniture tersebut memakai, misalnya memakai pelitur ya misalnya. Nah, berarti antara cat dengan pelitur ini saling menggantikan. Maka produksi tetap bisa jalan. Itu bahan penolong, ya. Kalau tenaga kerja langsung, tukang kayunya, ya, tukang kayunya. Jadi kalau tukang kayunya nggak ada, produksi juga tidak bisa berjalan. Nah, kemudian di pabrik tersebut ada tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung misalnya adalah buruh yang tugasnya adalah membersihkan pabrik. Sehingga setiap akhir jam kerja dibereskan, besok awal jam kerja, maka tenaga kerja langsung yang akan bekerja lagi sudah tidak berada dalam situasi yang tidak nyaman untuk bekerja ya, tukang bersih-bersihnya. Nah, karena kerjanya di dalam pabrik juga, maka
dikatakan dia tenaga kerja tidak langsung. Atau kita bisa menelusurnya seperti ini. Kalau tukang kayu tadi, maka gajinya bisa dihitung berdasarkan dia mengerjakan berapa meja. Nah, satu meja dihargai sekian ribu misalnya ya. Nah, sehingga bisa ditelusuri kalau dia mengerjakan satu upahnya 100.000, kalau dia mengerjakan 10 berarti upahnya 1 juta. Itu tenaga kerja langsung. Kalau tenaga kerja tidak langsung tidak bisa ditelusuri terhadap produk karena mau satu meja yang dihasilkan oleh pabrik atau yang dihasilkan oleh pabrik 10 meja, maka yang ada gajinya tetap sama. Ya, nggak bisa dibebankan terhadap barang. Nah, itu tenaga kerja tidak langsung. Terus ada biaya overhead tadi ya. Jadi biaya overhead itu biaya-biaya yang dikeluarkan selain bahan baku dan tenaga kerja. Itu termasuk diantaranya misalnya adalah biaya penyusutan alat yang dipakai dalam kegiatan produksi. Nah, biaya penyusutannya nanti masuk dalam kelompok biaya tidak langsung, subnya adalah biaya overhead pabrik gitu ya. Nah, itu biaya standar persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri. Terus ada nilai wajar. Nah, jadi ada barang yang kita bisa ukur dengan harga perolehan atau biaya perolehan, ada barang yang bisa kita ukur dengan biaya standar, ada juga barang yang kita hitung nilainya berdasarkan nilai wajar. Apabila apabila barang tersebut bukan dari kegiatan membeli, bukan juga dari kegiatan memproduksi sendiri. Sehingga kemudian kita tidak perlu mengeluarkan uang, sehingga ukuran nominal dari barang tersebut kita tidak punya transaksi dasar untuk menghitung, untuk mengukur ya. Nah, contohnya adalah persediaan yang diperoleh dengan cara lain, misalnya donasi atau rampasan. Istilah rampasan agak bagaimana gitu ya. Nah, biasanya istilah yang sering dipakai bukan rampasan tapi sitaan gitu ya. Jadi barang yang kita sita, misalnya kita punya piutang terhadap pelanggan, tapi pelanggan tidak mampu melunasi, akhirnya dia berjanji kalau saya tidak bisa melunasi barang ini silakan disita misalnya, maka kita ambil gitu ya. Nah, kemudian karena bukan berasal dari pembelian, berarti untuk bisa masuk ke dalam pencatatan persediaan yang kita miliki, tetap harus melalui jurnal, dan di dalam jurnal nggak mungkin kita bikin jurnal tanpa nominal ya. Nah, sehingga yang dilakukan adalah mengakui berdasarkan nilai wajar. Nilai wajar itu adalah nilai tukar yang ada di pasaran. Gitu. Jadi misalnya kita dikasih donasi ya, dikasih donasi berupa contoh saja ya, berupa beras. Nah, namanya donasi ya. Kita nggak tahu beras itu dibeli dengan harga berapa. Nah, maka kemudian pada saat terkumpul ya, kita pastikan dengan mengamati kondisi barang, kemudian membandingkan di pasaran. Kalau ada beras semacam ini berarti belinya harga berapa. Nah, itu nilai wajar ya, nilai wajar. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu metode pembiayaan untuk menentukan nilai persediaan kita seperti ini tadi ya, ada 3 nilai. Kemudian metode pencatatan. Ini berlaku untuk persediaan barang dagang, bisa juga untuk barang bahan baku ya, untuk barang dalam proses sampai untuk barang jadi. Nah, jadi ada metode fisik atau metode periodik dan metode buku atau metode perpetual. Jadi kalau metode fisik, istilah fisik berarti kita melihat pada bentuk barangnya, melihat pada banyak barangnya. Ya, sehingga kita tidak mengandalkan pencatatan untuk mengetahui saldo barang kita. Di akhir periode biasanya identik dengan istilah stock of name. Ya, pernah dengar? Nah, ya stock of name itu menghitung langsung barang yang ada di gudang, yang ada di toko atau di tempat penyimpanan yang lainnya milik perusahaan. Jadi benar-benar dihitung berapa jumlah barang ini, ada berapa barang B, ada berapa barang C, ada berapa gitu stock of name ya. Nah, itu terjadi di metode fisik atau metode periodik.
Setiap ada mutasi persediaan tidak ada catatannya. Sehingga untuk mengetahui nilai persediaan harus dilakukan dengan perhitungan secara fisik atau yang kita sebut stock of name tadi ya. Begitu juga harga pokok penjualan baru dapat dihitung setelah persediaan akhir sudah dihitung. Berarti nanti di akhir periode kita baru bisa mengetahui berapa nilai persediaan akhir. Atau misalnya khawatir kalau menunggu akhir periode informasi mengenai persediaan barang itu sifatnya telat melaporkan, maka perusahaan bisa melakukan stock of name sesuai dengan rentang waktu perputaran persediaan ya. Misalnya kalau persediaan yang dimiliki perusahaan itu perputarannya cepat sekali, maka sebelum dilakukan pembelian baru ya, pembelian ulang, perusahaan bisa melakukan stock of name untuk mengetahui barangnya tersisa berapa sih agar tidak salah menentukan jumlah barang yang akan dibeli lagi ya. Atau misalnya dilakukan setiap akhir bulan, tujuannya adalah untuk walaupun ini tadi tidak ada pencatatan ya, tapi untuk mengetahui barang yang tersedia itu benar-benar kondisinya masih baik atau tidak. Jadi ada kalanya barang itu belum keluar ya, belum keluar. Seakan-akan kita punya persediaan barang yang cukup banyak kalau kita lihat sepintas ya. Tapi ternyata setelah dilihat satu persatu banyak barang yang misalnya rusak atau kadaluarsa. Nah, sehingga kita jangan menunggu akhir tahun, tapi misalnya akhir bulan kita sudah lakukan perhitungan fisik. Kalau yang akhir tahun sudah pasti harus ya, tujuannya adalah untuk menyiapkan laporan keuangan karena di laporan keuangan kita punya informasi mengenai persediaan awal dan persediaan akhir. Persediaan akhir itu dilaporkan di neraca dan dilaporkan di laporan laba rugi. Kalau persediaan awal diambil dari informasi tahun lalu, persediaan akhir tahun lalu menjadi persediaan awal tahun ini, gitu ya. Nah, itu metode fisik berarti ciri-cirinya nggak ada pencatatan mengenai persediaan. Kemudian yang metode buku, istilahnya saja sudah buku ya, atau metode perpetual. Nah, ini benar-benar mengandalkan pencatatan. Gitu. Jadi setiap ada mutasi, ada barang masuk dicatat, ada barang keluar karena terjual, karena kita sumbangkan, karena rusak misalnya, maka kita juga harus mengupdate-nya di buku persediaan. Nah, jadi kelebihan dari metode buku atau metode perpetual, kalau sewaktu-waktu kita butuh informasi mengenai jumlah persediaan, nggak perlu menghitung lagi ya, tapi tinggal buka bukunya saja, tinggal berapa di catatan kita. Tapi bukan berarti tidak membutuhkan stock of name ya. Untuk metode buku, stock of name dilakukan tujuannya adalah meyakinkan bahwa nilai yang ada di catatan sama persis dengan nilai barang yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya ternyata ada perbedaan di pengendalian akuntansi, maka dilakukan penelusuran barangnya kemana. Kok di catatan 10, tapi di kenyataan cuma 8 misalnya. Apakah hilang, apakah rusak, atau kita memiliki persediaan yang sifatnya bisa mengalami perubahan ya. Kalau barang cair misalnya bisa karena penguapan sehingga dari 10 liter tinggal 9 liter misalnya di akhir bulan. Nah, yang seperti itu nanti juga akan kita sesuaikan ke buku pencatatan persediaannya. Secara jurnal, maka ini perbedaannya ya. Kalau kita pakai metode fisik atau metode periodik, waktu membeli barang dagangan, kita mencatatnya dengan akun pembelian debit, hutang dagang, kredit. Ya. Nah, tapi kalau pakai metode perpetual, kita tidak akan memakai akun pembelian sama sekali. Jadi transaksi pembeliannya ada, tapi akun yang kita pakai adalah persediaan barang dagang. Kalau membeli barang berarti persediaan barang dagangnya di debit. Ya. Nanti kalau melakukan penjualan berarti ada barang keluar. Kita juga akan memakai akun persediaan barang dagang tapi berada di posisi kredit. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya periodik pakai pembelian,
perpetual pakai persediaan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan penjualannya sekaligus ya. Jadi untuk metode periodik, kalau kita perhatikan di situ tidak ada mutasi persediaan. Waktu membeli barang pakai akun pembelian, waktu penjualan cuma ada piutang dagang pada penjualan. Kalau secara kredit, ya, kalau secara tunai berarti kas pada penjualan. Nah, sehingga dari sini ya, dari pencatatan ini tadi, secara sepintas kita tahu bahwa antara membeli dengan menjual ini tidak ada buku besar yang menghubungkan terkait dengan informasi barang. Ya, yang keluar berapa, yang masuk berapa itu tidak ada. Nah, jadi kalau seperti ini kan buku besar pembeliannya sendiri, hutang dagang sendiri, piutang dagang sendiri, penjualan sendiri. Tapi terus kita bandingkan dengan metode perpetual, ya. Metode perpetual pada saat membeli barang, debitnya persediaan barang dagang pada utang dagang. Terus pada saat penjualan, jurnalnya ada dua. Jurnal yang pertama sama dengan jurnal di metode periodik, piutang dagang pada penjualan. Ya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan jurnal kedua ada harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, ini buku besarnya satu, persediaan barang dagang. Ya, buku besarnya satu. Kalau ada pembelian berarti ada mutasi debit. Kalau ada penjualan berarti ada mutasi kredit, sehingga di akhir bulan teman-teman bisa menghitung saldo persediaan. Gitu. Nah, sehingga kita dapat informasi, oh persediaannya saldonya sekian. Gitu ya. Ibu tidak menunjukkan buku besarnya, tapi apa kira-kira bisa membayangkan buku besarnya dari jurnal ini, mutasi-mutasinya, posting-postingnya. Kalau ada yang masih kesulitan boleh ditanyakan. Jangan ibu suapin sampai teman-teman muntah ya, dikunyah dulu. Dikunyah dulu, nggak paham ditanyakan. Yuk. Bisa diperhatikan dulu jurnal dari dua metode ini. Nanti satu perusahaan pasti dia menentukan ya, metode yang paling tepat, yang periodik atau perpetual. Jadi nggak ada istilah periodik lebih baik dari perpetual atau sebaliknya. Perpetual lebih baik dari periodik secara akuntansi, tidak ada. Tapi lebih baik secara implementasi karena tidak semua perusahaan jenis persediaannya bisa ditangani dengan metode periodik. Tidak juga semua perusahaan punya barang yang bisa ditangani dengan metode perpetual. Ya. Untuk yang ditangani secara periodik, misalnya, kalau barang itu punya identitas khusus yang melekat terhadap barang, ya. Nah, berarti kita bisa pakai periodik karena setiap kali kita mengecek barang, ya, melakukan perhitungan fisik stock of name, kita juga harus memperhatikan detail dari barang tersebut. Gitu. Kalau yang perpetual ini biasanya barang yang bersifat umum ya. Jadi produksinya produksi massal. Kemudian harganya misalnya ya, harganya cenderung lebih tidak material dibandingkan yang periodik. Gitu. Untuk pencatatan akunnya ini, terus dalam persediaan kita tidak cuma harus memahami perihal pencatatan, ya, tapi ada istilah pengukuran atau penilaian. Nah, pengukuran atau penilaian ini berarti terkait dengan berapa yang akan kita cantumkan di dalam jurnal ini nanti. Gitu ya. Kenapa? Karena barang dagang itu pembelian dilakukan secara terus-menerus, ya. Semakin sering pelanggan mengkonsumsi barang, maka berarti perputarannya harus lebih cepat. Gitu. Karena pembeliannya sering dilakukan dan penjualannya bebas ya,
konsumen bisa memilih, maka kita tidak bisa memastikan bahwa barang yang terjual itu harus selalu dari yang pertama kali dibeli. Bisa saja kita beli hari ini, besok beli lagi, lusa beli lagi, begitu kita sodorkan, pembeli justru ngambil barang yang hari kedua atau hari ketiga. Yang pertama nggak dipilih misalnya. Ya. Nah, sehingga kemudian kita butuh metode pengukuran seperti ini. Ya, untuk penentuan harga pokok persediaan. Ada yang namanya metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus ini biasa kita pakai apabila barang yang akan kita jual itu melekat identitas yang membedakan barang tersebut dengan barang lainnya. Contohnya kendaraan bermotor, ada nomor rangka mesin. Tiap kendaraan beda nomornya, ya, nomor serinya beda. Nah, sehingga kita anggap itu identitas khusus yang melekat terhadap barang. Jadi kalau kita beli, maka kita identifikasi 10 barang yang masuk, identitasnya barang pertama apa, barang kedua apa, barang ketiga apa, ya, nomornya berapa. Nanti pada saat terjual juga demikian, yang terjual itu yang nomor serinya yang mana, gitu. Sehingga kita bisa memakai metode identifikasi khusus. Terus ada metode first in, first out. Ya. Pertama masuk, pertama keluar. Tapi ini hanya berlaku pada penentuan harga. Kalau barang terserah dari pembeli, ya, misalnya, Bu, kita jualan buah, bisa nggak pakai metode first in, first out? Bisa. Kalau pakai metode LIFO, last in, first out, bisa. Last in, first out berarti terakhir masuk, pertama keluar, ya, kebalikannya. Kalau FIFO, pertama masuk, pertama keluar. Kalau LIFO, terakhir masuk, pertama keluar. Nah, jadi kita jualan buah misalnya, ya. Terus dalam pencatatan kita pilih last in, first out. Ya, maka bisa. Jadi yang kita pakai adalah harganya. Ya, untuk menentukan harga pokok. Bukan pemilihan barangnya. Kalau pemilihan barangnya diserahkan kepada pelanggan. Namanya jual buah, ya, pelanggan boleh memilih, ya. Dia sukanya buah yang seperti apa, yang sudah matang sekali, yang setengah matang, atau masih mentah misalnya, ya. Nah, kita nggak bisa membatasi, gitu. Tapi dari situ nanti dalam pencatatan kita harus menghitung berapa harga perolehan dan berapa harga pokok penjualan. Nah, itu yang kita gunakan metode yang ada di sini. Terus ada metode rata-rata atau average. Jadi kalau metode rata-rata, kita memiliki persediaan misalnya berasal dari 3 kali pembelian dengan harga yang berbeda-beda. Nah, maka kita totalkan harga tersebut ketiga-tiganya, terus kita bagi 3 sehingga kita dapat harga tengah, harga rata-rata. Gitu, ya. Terus ada metode lower of cost or market. Ya, jadi metode terendah antara biaya atau harga pasar. Nah, yang dipakai dalam pelaporan di laporan keuangan, standar akuntansi memberikan syarat kita melaporkan pakai LCM, lower of cost or market, ya, harga terendah antara harga perolehan dengan harga pasar. Yang dicari yang terendah. Jadi kalau kita pernah beli dengan harga 1.000, terus pada saat bikin laporan keuangan ternyata harga pasar untuk barang tersebut yang berlaku sekarang adalah 800, maka kita harus ambil yang 800. Nggak boleh ambil yang 1.000 walaupun pernah kita beli dengan harga 1.000. Tujuannya adalah jangan sampai perusahaan melaporkan aset persediaan terlalu besar dari harga yang berlaku saat ini. Tujuan dari standar akuntansi itu. Ya. Kalau misalnya kita pernah beli 800, tapi sekarang harga pasar naik menjadi 1.000, kita tidak boleh menaikkan.
Ya, di dalam pencatatan tetap kita pakai yang 800 gitu. Ya, kemudian ada metode taksiran. Metode taksiran ini kita bisa memilih mau pakai retail method, mau pakai gross profit method, diserahkan kepada yang bisa dipilih. Karena untuk metode taksiran itu biasanya kita pakai apabila kita dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa hitung barang secara langsung. Ya, contohnya misalnya perusahaan mengalami kebakaran, gudangnya habis. Ya, padahal tadinya gudang itu penuh. Nah, kita tidak bisa menghitung akhirnya ya. Apalagi kalau kita pakai metode fisik tadi ya, bukan metode buku, bukan metode perpetual. Kita pakai metode fisik. Ternyata gudangnya terbakar. Berarti kan kemudian kita tidak punya kesempatan untuk menghitung berapa barang kita. Maka kita bisa menggunakan metode taksiran untuk menentukan berapa besar persediaan kita, kemudian dipakai untuk klaim asuransi misalnya. Ya, itu dalam kondisi tertentu. Ini penjelasan dari identifikasi khusus ya. Nanti teman-teman boleh baca sendiri, Ibu langsung ke contoh. Ya, langsung ke contoh. Jadi, misalnya yang dijual berbentuk mobil. Ada 3 macam, mobil A, mobil B, dan mobil C. Ya. Terus penjualan yang dilakukan terhadap mobil A saja, mobil B belum laku, mobil C belum laku. Jadi ingat, karena ini mobil berarti tadi antara mobil A ada identifikasi khususnya, ada serialnya sendiri ya, nomor mesinnya sendiri. Mobil B ada sendiri, mobil C ada sendiri. Jadi pada saat yang laku adalah mobil A, maka kita membebankannya kepada harga pokok ya ambil harganya mobil A, nggak bisa menukar dengan mobil B atau mobil C. Ya, jadi untuk pembelian ini tadi dengan metode fisik kita akan mencatat pembelian, terus kalau dalam mobil A berarti nanti ini sekedar informasi ya bahwa kita punya barang beberapa jenis. Kemudian pembelian mobil B, pembelian mobil C, kreditnya kas atau hutang, tergantung tunai atau kredit. Kemudian pada saat penjualan, ya pada saat penjualan, karena di metode fisik itu kita tidak memakai akun persediaan, maka cuma mencatat kas atau piutang ya kepada penjualan, ya pada penjualan kreditnya sesuai dengan harga jual. Nah, nanti pada saat akhir periode perusahaan harus melakukan perhitungan fisik. Nah, sehingga di sini melihat bahwa oh yang belum laku itu mobil B dan mobil C. Sehingga kemudian kembali kepada harga pokok yang pernah dipakai untuk membeli mobil B dan mobil C ya. Jadi didapat harganya 50.000 dan 180.000, maka nilai persediaan akhir yang dilaporkan adalah 230.000. Ini metode identifikasi khusus ya. Jadi kita benar-benar melihat satu persatu. Kemudian nilai ini ya 50.000 dan 180.000 itu kita ngecek barangnya ada, terus kembali ke buku besar pembelian ya. Kembali ke buku besar pembelian, melihat di situ oh ada harganya 50.000, mobil C 180.000, maka diperoleh nilai persediaan akhir gitu ya, melihat ke buku besar pembelian. Itu metode identifikasi khusus. Jadi metode identifikasi khusus ini lebih sering dipakai jurnalnya menggunakan metode fisik ya daripada metode perpetual. Kemudian ini metode perpetual untuk transaksi yang terjadi misalnya ya tanggal 1 Januari ada saldo persediaan ya, saldo inventory sebanyak 10 unit, harganya $20 ya. Nah, kemudian
ada informasi terkait dengan transaksi yang terjadi, bukan hanya ada pembelian tapi ada juga penjualan ya. Jadi yang ini adalah harga beli, yang ini adalah harga jual ya. Berdasarkan data ini ada terjadi 2 kali pembelian dan 3 kali penjualan ya. Maka terkait dengan metode perpetual, nanti kita bisa memilih FIFO dan LIFO ya. Nah, jadi dimulai di sini misalnya ini adalah buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Nah, karena metode perpetual tadi identik dengan buku. Maka setiap kali ada mutasi masuk dari pembelian, keluar dari penjualan, ya, maka kita akan melengkapi buku pembantu persediaan seperti ini dan kolom akhir adalah saldo ya, sehingga kita bisa mengecek berapa saldo yang tersisa. Cuma ini tidak bisa diterapkan di barang yang ada identitas khususnya. Ya, jadi barangnya bersifat umum gitu ya. Nah, sehingga kemudian dari sini perusahaan memulai usaha dengan 10 unit barang yang menjadi saldo awal tadi ya. Senilai $200. Ya, sehingga kita langsung mencatatnya di kelompok saldo ya. Langsung persediaan ini bukan berasal dari pembelian, bukan untuk penjualan, tapi perusahaan memulai dengan saldo awal sekian, maka langsung masuk di kolom saldo persediaan. 10 unit, harganya 20, total cost-nya 200. Ya, itu persediaan awal. Kemudian transaksi kedua nanti ada penjualan 7 unit, harga jualnya 30 ya. Oke. Maka di kartu persediaan kita akan menambahkan seperti ini. Karena penjualan berarti kita akan mengisi kolom penjualan. Ya, kolom penjualan. Ini dengan metode FIFO, first in first out. Di sini belum kelihatan metode FIFO-nya karena kita baru punya satu macam persediaan. Ya, jadi langsung kita ambilkan, kita jual 7 unit, langsung ambil dari saldo ini tadi 7 unit per cost per unitnya adalah 20 sehingga total cost-nya 140. Terus kita hitung kembali kuantiti dari saldo 10 dikurangi 7 maka tinggal 3, harga per unitnya masih sama 20, berarti 3 kali 20 60. Ya, kemudian transaksi berikutnya. Purchase atau pembelian. Ada pembelian sebanyak 8 unit, harga per unitnya 21. Nah, sehingga kemudian kita mencatatnya di kolom pembelian kita beli dengan harga sebanyak 8 dengan harga 21, totalnya 168, sehingga kemudian kita akan menghitung saldo kembali. Untuk metode FIFO dan LIFO teman-teman tidak boleh langsung menjumlah apabila harganya berbeda. Ya. Ini tadi saldonya yang hitam ya, tulisannya hitam. Saldo terakhir 3 unit, harganya 20. Ini ada barang masuk 8 unit, harganya 21. Nah, sehingga nggak boleh dijumlah, maka diturunkan dulu yang dari saldo sebelumnya. 3, harga 20, total 60, kemudian pembelian tadi dimasukkan 8, harga 21, totalnya 168. Sehingga di tanggal ini kita punya 11 persediaan, 3-nya seharga 60, kemudian 8-nya seharga 168. Gitu ya. Jadi secara saldo kita langsung bisa mengetahui harga per barang yang berbeda. Kemudian transaksi berikutnya terjadi penjualan. Yang dijual adalah 4 unit ya. Maka dalam pencatatan kita akan mencatat seperti ini. Ya. Tadi saldo kita 3 dan 8, kita mau jual 4, tapi kita perhatikan first in, first out. Berarti kalau ada penjualan, teman-teman tidak boleh langsung menentukan di sini 4.
Walaupun jumlah persediaan kita totalnya adalah 11. Tapi kita ambilkan dulu sesuai dengan batas persediaan yang kita miliki. Yang pertama masuk, pertama keluar, berarti yang 3 dulu dikeluarkan. Ya, yang 3 dulu dikeluarkan, harganya 20, maka totalnya 60, sehingga saldonya menjadi 0 untuk barang yang harga 20. Terus karena mau menjual 4, berarti masih kurang 1. Diambilkan dari barang yang ada 8 ini 1. Ya, harganya 21, totalnya 21, kemudian mengisi saldo barang 8 ini tadi dikurangi 1, maka tinggal 7, harganya 21, jadi totalnya 147. Ya, first in first out. Kemudian tanggal 28 ada penjualan lagi sebanyak 2 unit. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini tadi kan ada harga jual ya. Setiap kali kita menjual itu ada harga jual. Tapi di dalam kartu persediaan kita tidak perlu memasukkan harga jual. Ya, jadi harga jual itu cuma sampai ke jurnal saja. Sedangkan kartu persediaan ini kita kelola dengan harga pokok waktu membeli. Ya, jadi waktu membeli harganya ini kita pindahkan ke saldo. Nanti kalau ada penjualan ya kita pakai harga pokok barang ini. Gitu ya. Nah, sehingga tanggal 28 tadi mau jual 2 unit, kita tinggal punya satu macam barang saja. Ya, jadi nggak punya alternatif, maka barang ini yang dijual 2, 7 kurangi 2 berarti sisa 5, harga pokoknya masih tetap 21, totalnya 105. Ya. Terus tanggal 30 ada pembelian lagi sebanyak 10 unit harga 22. Maka kalau kita input ke kartu persediaan, ya masuk di kolom penjualan. Sorry, harusnya kolom pembelian ini ya. Bukan kolom penjualan. Ini harusnya kolom pembelian ya, bukan penjualan. Terus ini harga pokok penjualan udah benar, ini saldo persediaan sudah benar. Cuma kolom pertama itu harusnya pembelian. Ya. Nah, jadi pembelian terakhir tanggal 30 tadi, membeli 10 unit, harga per unitnya 22, totalnya 220, berarti sudah ada perubahan harga lagi ya waktu membeli, karena saldo terakhir kita tadi, nilainya atau harga belinya 21, berarti nggak boleh dijumlah. Maka dituliskan, diturunkan dulu 521, baru kemudian 10 unit, harga 22. Nah, sehingga kalau kita butuh informasi berapa nilai persediaan kita di tanggal 30, kita nggak perlu total dari atas ya, tapi melihat dari transaksi yang paling terakhir ini, kita punya 15 barang, harganya 21 untuk 5 unit, 22 untuk 10 unit, jadi ini nggak bisa ditotal, ya, nggak bisa ditotal, tapi total cost-nya bisa ditotal. Itu. Ini metode FIFO, first in, first out. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu yang di di universe-nya yang ada pokok penjualan ada yang bagian. Iya. Jadi ini adalah kartu persediaan ya. Walaupun di informasi tadi kita dapatkan harga jual, kita dapat juga harga beli, tetapi di dalam kartu persediaan harga jual tidak masuk sini sama sekali. Ya. Jadi tujuannya apa? Kolom yang kedua ini harga pokok penjualan ya. Ini kita bisa mengetahui barang kita yang terjual 13. HPP-nya adalah 263. HPP itu adalah harga pokok penjualan, harga kulaan kita. Adanya di mana? Di laporan laba rugi. Jadi teman-teman kalau ingat laba rugi untuk perusahaan dagang, kan biasanya habis penjualan, kemudian di bawahnya menghitung HPP. Nah, tapi kalau kita pakai metode perpetual, kita tidak menghitung satu persatu pembelian, ya saldo awal persediaan, ditambah pembelian, dikurangi potongan, dikurangi retur.
dikurangi persediaan akhir sama dengan harga pokok penjualan. Nggak perlu hitung-hitung. Kalau kita pakai metode perpetual, maka HPP tanpa penghitung kita langsung masukkan harga ini. Gitu ya. Jadi harga jual tidak boleh masuk di sini. Harga jual sampai jurnal saja waktu kita membuat jurnal kas atau piutang ya pada penjualan. Nah, di situ untuk harga jualnya. Kalau di sini nggak masuk sama sekali harga jualnya. Jadi jangan sampai keliru. Karena kalau teman-teman keliru ya, masukkan harga jual di situ. Berarti nanti teman-teman akan sulit menentukan ini loh. Nanti harga pokok barang yang tersedia yang mana? Dari pembelian yang mana? Untuk FIFO-nya, first in first out-nya bisa dipahami di sini. Ya, jadi penggunaan FIFO itu di kolom yang harga pokok penjualan. Sama di saldo persediaan. Gitu ya. Coba kita bandingkan dengan yang metode LIFO ya. Transaksinya anggap masih sama dengan tadi. Ini metode LIFO. Jadi yang pertama sama saldo ya. Yang pertama saldo. Nggak ada perbedaan. Kemudian yang kedua ada penjualan 7 unit. Ini juga masih sama dengan metode FIFO tadi. Karena kalau kita masih punya satu macam harga pokok saja, berarti nggak akan ada bedanya antara FIFO dan LIFO. Ya. Tapi kemudian, nah, transaksi berikutnya adalah pembelian. Ya. Untuk mengisikan saldo, last in first out, caranya masih sama dengan FIFO. Jadi jangan karena LIFO terus ditukar tempatnya, ya di saldo masih sama. Masih ada saldo 3 diturunkan dulu, baru kemudian yang baru dibeli 8 dimasukkan ke saldo. Nah, kemudian di sini tadi mau menjual 4 ya di tanggal 22. Kalau yang FIFO tadi Anda mengeluarkan 3 dulu ya, tadi 3 dulu baru 1. Tapi kalau LIFO, last in first out, kalau mau menjual, teman-teman lihat yang paling bawah dulu dari 2 barang ini. Ya, yang bawah ada 8. Oh, kalau mau menjual 4 berarti cukup. Langsung harganya 21. Terus kemudian hitung saldo. Nah, hitung saldo diturunkan sesuai dengan urutannya. Jadi tadi 3 diturunkan dulu 3. Yang 8 sudah dikurangi 4, maka tinggal 4. Nah, ya, jadi penentuan di sininya yang teman-teman ambil dari urutan yang bawah dulu di dalam saldo. Itu. Ini tadi penjualan, kemudian ada penjualan lagi. Menjual 2 unit. Ya. Kita masih punya saldo ini tadi 3 dan 4. Karena LIFO last in first out, maka kita ambil dulu dari ini 4 kurangi 2 ya, berarti pakai yang harga 21, bukan yang harga 20. Sehingga kemudian waktu menghitung saldo yang 3 masih utuh ya dari transaksi kedua, yang 3 masih utuh, yang terakhir dibeli semakin berkurang, tinggal 2. Gitu. Ya. Ini penjualan, berikutnya ada pembelian. Pembelian 10 unit. Ya. Nah, berarti setelah ini kita punya 3 macam barang. Ya. Jadi 3 dan 2 ini diturunkan dulu. 3 dan 2. Ya. Baru kemudian yang terakhir dibeli 10. Ya, jadi saldo di tanggal 30 kita juga sebenarnya punya jumlah barang yang sama dengan FIFO tadi. Ya. 15. Tapi kemudian jenis harganya ada 3. Kalau tadi kan cuma 2. Nah, berarti total harganya juga berbeda. Oke ya, sehingga nah, ini berdasarkan metode LIFO ya. 15 harganya sekian. Ini dengan metode perpetual. Sebenarnya untuk metode periodik kita juga bisa menggunakan FIFO-LIFO.
Ya, kita bisa menggunakan FIFO-LIFO. Karena ada sedikit kesamaan. Mau metode perpetual atau metode fisik, ya, atau periodik tadi. Intinya, terkadang barang yang kita jual itu tidak sama persis dengan harapan dari penjual, ya. Harapan penjual itu pasti yang duluan dibeli harus laku duluan, gitu ya. Yang terakhir dibeli laku belakangan kalau melihat dari barangnya. Tapi kalau melihat dari harganya, kita ingin kita belinya murah, jualnya tinggi, ya. Nah, sehingga dalam hal ini kenapa digunakan metode? Tujuannya adalah agar konsisten, ya. Perusahaan dituntut dalam penyajian laporan keuangan dan pencatatan akuntansi melakukan pencatatan itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya sudah memilih metode FIFO, berarti transaksi pertama, kedua, ketiga, seterusnya itu cara penentuan harga jualnya seragam, gitu ya. Tapi kalau kita tidak tentukan, bisa terjebak ke yang tadi itu. Kita mau harga yang murah waktu beli tapi menjual di saat mahal, gitu ya. Nah, sehingga di situ dikhawatirkan nanti akhirnya perusahaan melaporkan keuntungan yang besar sekali, tapi kondisi yang sebenarnya tidak demikian, gitu ya. Nah, untuk metode FIFO pun ada, untuk metode periodik pun ada FIFO-nya, ya. Metode periodik ada FIFO-nya, jadi nggak dominan punya perpetual. Cuma cara menghitungnya nggak pakai bantuan kartu persediaan. Tadi namanya kartu persediaan atau stock card, ya. Nah, untuk metode FIFO mengandalkan catatan yang dibuat sendiri, perhitungan yang dibuat sendiri di akhir periode atau akhir bulan misalnya. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini, ya. Ini tadi tanggal 1 ada persediaan awal, terus pembelian itu dilakukan 3 kali. Tanggal 10 Maret, 21 Maret, dan 18 November ada pembelian. Ini jumlah barang yang dibeli, ya. Ini jumlah barang yang dibeli dan saldo awal. Sehingga dari sini kita punya 1000 unit barang tersedia dijual. Nah, ini adalah data mengenai semua persediaan dan pembelian yang dilakukan. Kemudian, ya, karena ini metode periodik, berarti kita untuk mengetahui berapa banyak barang yang tersisa, itu akan kita hitung satu persatu barang. Ya, kita hitung satu persatu barang, sehingga kemudian dari sini kita mengetahui bahwa barang yang dibeli tanggal 1 Januari, ya, barang yang dibeli tanggal 1 Januari tersisa sebesar $1.800. Itu ya. Terus barang yang dibeli di 10 Februari tersisa 3.000. Barang yang dibeli di September tersisa 4.400. Terus barang yang dibeli di November tersisa 1.200, gitu ya. Nah, kemudian ini dalam dolar, ya, ini dalam dolar. Nah, sehingga kemudian ada informasi bahwa nilai persediaan, ya, nilai persediaan adalah 10.400. Maka kemudian dilakukan perhitungan fisik pada 31 Desember menunjukkan bahwa 700 dari 1.000 barang, kita tadi punya 1.000 unit, 700-nya terjual, ya, berarti sisa 300. Nah, kemudian menggunakan metode FIFO, unit yang pertama kali dibeli secara teori adalah unit yang pertama dikeluarkan. Maka 300 unit tadi sisanya, ya, sisa 300 unit tadi akan diperhitungkan pada 1 Januari dengan cara ini, ya. Jadi first in first out. Pertama masuk, pertama keluar. Tadi rinciannya kita punya persediaan awal 200, kemudian
ada tadi yang terjual 700 ya. Berarti yang pertama tadi, yang pertama persediaan awal, kemudian ini pembelian ya. Yang persediaan sudah 0 karena pertama dibeli, pertama terjual. Yang pembelian yang pertama yang warna merah dianggap sudah terjual juga ya, berarti sudah 500. Kemudian karena terjual 700 ya. Nah, 200 unit ini kok ini masih ada 2.200. 700 dari 1.000 unit terjual. Dua ratus, 300, 400. Oke. Ini tadi ya awalnya ya. Nah, jadi yang ini tadi habis terjual, ini tadi dari 400 ya. Awalnya 400 yang kuning. Awalnya 400 karena kita mau menjual 700 berarti dikeluarkan 200 unit, tersisa 200 juga. Ya. Jadi ini tadi harusnya 400 tapi karena sudah terjual 200 jadi ini sisanya 200 unit. Terus pembelian yang terakhir 100 unit masih utuh ya. Nah, sehingga dari sini kita lihat bahwa persediaan yang pertama dibeli sama ya hijau dari persediaan ya. Kemudian yang merah ini dari pembelian pertama habis sama sekali. Yang warna kuning itu pembelian kedua tinggal 200 unit dari 400 yang pernah dibeli. Jadi yang tersisa dihitung dari bawah. Yang dari atas adalah yang terjual duluan. Itu metode periodik ya sehingga persediaan akhir nilainya sekian. Nah, nilai persediaan tersedia dijual totalnya tadi 10.400 terus dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir tadi yang kita hitung dengan metode Vivo ini ya 3.400 persediaan akhirnya. Maka dari sini kita bisa menghitung ada harga pokok penjualan sebesar $7.000. Ini dengan metode Vivo. Nanti kalau dengan metode LIFO berarti kebalikannya teman-teman menghitungnya dari bawah. Ya. Yang ini tadi teman-teman hitung dari bawah. Ya, misalnya terjual 700 ya berarti ini harus habis duluan. Berarti sisa 600 diambilkan dari ini 400. Masih kurang 200 diambilkan dari yang merah ya. Berarti yang merah itu nanti sisa 100, yang paling atas yang hijau masih utuh ya. Jadi yang habis duluan dari bawah itu namanya last in first out. Jadi dari situ nanti teman-teman berapa yang tersisa itu bisa dianggap persediaan akhir ya, seperti ini tadi. Menghitung persediaan akhir ya, tinggal kebalikannya. Nah, dari situ bisa menghitung nanti HPP antara periodik dengan Vivo dibandingkan dengan periodik dengan LIFO, HPP-nya pasti beda. Tuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi dengan metode fisik ya atau periodik ini di akhir periode teman-teman melakukan rekapitulasi pembelian itu pernah dilakukan dengan harga berapa saja, kemudian membandingkan dengan barang di gudang tersisa berapa ya. Kalau tahu yang tersisa berapa akan tahu informasi yang terjual berapa sehingga kemudian di situ dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan. Lebih mudah ditelusuri dengan metode perpetual ya. Tapi ya itu tadi keterbatasannya tidak semua barang bisa menggunakan metode perpetual. Sehingga
Ditawarkan metode lainnya, namanya metode periodik. Nah, ini ringkasannya kalau kita pakai metode FIFO periodik. Jadi urutan dari atas itu untuk menghitung HPP sampai dapat jumlah 700 unit ya, sampai dapat 700 unit sesuai yang terjual. Sisanya diambil dari yang bawah, ini namanya merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Bisa dipahami? Bisa. Ini yang LIFO periodik ya, yang Ibu sebutkan tadi. Ya, jadi dalam contoh masih sama persediaan dan 3 kali pembelian dalam unit yang sama. Terus asumsinya 700 yang terjual. Ya, maka menghitung berapa yang terjual itu dilakukan dari bawah. Ya, dilakukan dari bawah. Jadi yang habis duluan, yang nol duluan adalah yang dari bawah. Yang jadi persediaan akhir adalah yang dari atas. Perbedaannya di situ, kebalikannya. Jadi akhirnya ada perbedaan ya. Kalau tadi metode Vivo harga pokok penjualannya 7.000, di sini menjadi 7.600. HPP-nya lebih besar. Di summary-nya kebalikan dari tadi ya. Merchandise inventory yang di atas, HPP yang di bawah. Terus ini metode rata-rata dengan menggunakan metode periodik. Nah, jadi transaksinya masih sama dengan tadi. Terus, nah kita menghitung seperti ini. Total dari nilai persediaan yang pernah dibeli ya 10.400. 10.400 rupiahnya, unitnya ada 1.000, maka kita dapatkan nah, harga rata-rata itu dihitung dari total harga beli dibagi jumlah unit. Sehingga kita dapat harga per unitnya $10.40 ya. Nah, kemudian kalau ada penjualan atau kita menghitung persediaan akhir, kita tinggal mengalihkan dengan nilai atau harga rata-rata ini tadi ya. Nah, jadi tadi dikatakan persediaan akhirnya tinggal 300 karena 700 terjual. Jadi kita tidak perlu menghitung seperti tadi, langsung kita kalikan dengan $10.40 ya, harga per unit. Yang menjadi HPP 700 unit juga tinggal kita kalikan ya. 700 unit kali harga rata-rata. Terus di dalam standar akuntansi keuangan, metode yang disarankan sayangnya cuma 2 ya. FIFO dan rata-rata. Yang LIFO apakah tidak boleh digunakan? Boleh. Tapi dalam kondisi yang memang perusahaan harus punya alasan yang jelas kenapa menggunakan LIFO ya, last in first out gitu. Ya, apakah karena karakteristik barang yang misalnya mengalami ini ya,
penyusutan tadi misalnya barang yang dijual dengan yang dibeli bisa nanti mempengaruhi nilai persediaan karena sifatnya misalnya benda cair yang gampang menguap ya. Kita sudah beli 100 liter tapi karena sifat barang akhirnya di persediaan akhir walaupun sudah dikurangi dengan penjualan tidak bisa sama 100 liter karena ada selisih barang yang misalnya mengalami penguapan sehingga dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode LIFO misalnya. Ya. Jadi average yang lebih mudah ya, karena kita cuma menghitung harga rata-rata dari semua, kemudian tinggal mengalihkan dengan yang terjual ataupun yang tersisa untuk dapat informasi HPP dan persediaan akhir. Kalau di metode perpetual ya, kalau metode perpetual teman-teman menghitung nilai rata-rata itu setiap kali ada tambahan barang. Ya. Setiap ada tambahan barang. Misalnya tadi yang Vivo ya. Teman-teman kalau habis ada persediaan kemudian ada pembelian kan melaporkan dua saldo. Barang pertama, barang kedua. Tapi kalau dengan menggunakan metode rata-rata, average, maka begitu ada pembelian yang dilakukan, tadi ada persediaan misalnya dengan harga 10, terus ada pembelian dengan harga 12, maka silakan menghitung harga rata-rata 10 ditambah 12 ya, 22 dibagi 2 karena harganya ada dua macam gitu. Nah, karena harganya ada dua macam sehingga mendapatkan harga rata-rata baru per barang harganya 11. Misalnya seperti itu. Ya, kalau perpetual. Nah, terus ada ini ya. Penilaian persediaan menurut metode terendah antara cost dengan market ya. Lower of cost or market, harga persediaan terendah berdasarkan harga perolehan atau nilai buku ya dengan harga pasar. Dapat dilakukan untuk setiap jenis persediaan, kelompok persediaan atau keseluruhan persediaan ya. Jadi contohnya bisa dilihat ya. Perusahaan punya dua kelompok barang. Kelompok 1 dengan kelompok 2 ya, barangnya beda, harga pokoknya juga beda. Kemudian perusahaan mengumpulkan informasi terkait dengan harga pasar dari barang tersebut ya. Nah, sehingga kemudian di sini ada harga pokok masing-masing jenis barang ya. Harga pokok masing-masing jenis barang melihat pada nilai terendah, misalnya barang A, ya, harga pokoknya 50, harga pasarnya 45. Maka di kolom ini teman-teman akan mengambil nilai yang terendah. Berarti diambillah harga pasar 45. Terus barang B, harga pokok 45, harga pasar 52. Berarti yang terendah adalah harga pokok. Maka diambil untuk dimasukkan di kolom ini yang 45, yang harga pokok, bukan yang harga pasar. Ya. Kemudian kalau melihat per kelompok, barang A dan B tadi di total harga pokoknya 95.000, kalau dari harga pasar di total 97.000. Berarti yang terendah kalau berdasarkan kelompok adalah yang harga pokok, maka diambil 95 dimasukkan di kolom kelompok persediaan. Gitu ya. Terus barang kelompok kedua ada C dan D. C harga pokoknya 105, harga pasarnya 110 ya. Berarti yang terendah adalah yang harga pokok. Nah, ditaruh 105 di kolom ini. D harga pokoknya 70, harga pasarnya 60. Berarti yang terendah adalah harga pasar. Maka 60.000 yang diambil. Kalau di total berdasarkan harga pokok kelompok 2 ini tadi totalnya adalah 175 di harga pokok, di harga pasar 170, berarti lebih rendah yang harga pasar, maka diambillah yang harga pasar. Kalau keseluruhan, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 di total ya, 95 ditambah 175 dapat 270.000,
Yang di harga pasar juga 97.000 ditambah 170.000 dapatnya 267 ya. Nah, sehingga dianggap yang lebih rendah adalah yang harga pasar, maka diambil ini. Jadi kita punya pengelompokan di sini. Harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar yang akan kita sajikan di neraca. Boleh mau pakai yang ini, mau pakai yang ini atau pakai yang ini. Gitu ya. Jadi mau mengambil harga pokok per masing-masing produk atau yang per kelompok atau yang keseluruhan persediaan. Ya. Nah, jadi kalau kita mengambil metode yang ini, berarti nanti yang dibawa ke neraca, nilai persediaan kita 255. Kalau yang dibawa ke neraca adalah per kelompok, berarti 265. Kalau kita konsisten dengan keseluruhan, berarti 267. Dan ini tiap tahun, nggak boleh pilih mana ya yang paling tinggi. Oh, yang paling tinggi ini. Berarti kita pakai saja tahun ini misalnya, dengan harga keseluruhan. Tahun depan ternyata bukan harga keseluruhan yang paling tinggi. Kita nggak mau dinilai aset kita kecil gitu ya maksudnya. Kita lihatnya, oh di harga pokok per jenis nanti totalnya akan tinggi. Kita ambil yang total per jenis. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan dalam akuntansi, prinsip konsisten ya yang harus kita pertahankan. Kalau suatu saat berubah, boleh Bu, boleh. Tapi dengan mengungkapkan alasan perubahan pemilihan metode yang kita pakai itu apa. Dan kemudian jangan tahun ini merubah, tahun depan merubah lagi. Gitu ya. Jadi boleh melakukan perubahan, tapi untuk berubah lagi ke metode lainnya, kita harus menerapkannya minimal 5 tahun. Gitu ya. Nah, sehingga kita dianggap konsisten. Kenapa 5 tahun? Biasanya untuk akuntan publik ya, untuk akuntan publik memeriksa laporan keuangan kita itu diharapkan kita dalam 5 tahun itu nggak ganti akuntan publik lainnya. Gitu. Sehingga pemahaman mengenai metode yang kita pakai itu dilakukan untuk memeriksa laporan keuangan kita wajar atau tidak. Gitu. Ya, jadi harapannya kaitannya dengan itu tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu belum pernah memberi latihan ya? Iya. Minggu ini mungkin Ibu beri latihan, Ibu masukkan di Google Classroom. Nanti kalau sudah Ibu umumkan di grup ya, gitu teman-teman biar ada waktunya untuk gimana sih penerapannya. Kalau dengar dari Ibu saja nanti dengar dari telinga kiri, hilang lewat telinga kanan. Ya, ini metode, tadi ada metode taksiran. Ya, metode taksiran yang sifatnya untuk keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan perusahaan melakukan metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Ya, jadi dilakukan metode taksiran. Penilaian persediaan maupun HPP dihitung dengan melihat harga eceran masing-masing jenis persediaan. Didasarkan pada hubungan antara harga pokok barang yang siap dijual dengan harga jual, biasa digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang retail. Nah, cuma gini ya, dulu ada metode taksiran ini karena perusahaan retail itu tidak terbantu dengan aplikasi akuntansi. Jadi benar-benar yang namanya kartu stok itu dikelola satu persatu. Lah kalau perusahaan retail, tahu perusahaan retail ya? Perusahaan retail itu jenis barangnya banyak sekali. Nah, kalau kita tiap jenis barang kita siapkan kartu persediaan, mungkin kita akan kesulitan juga. Nah, sehingga kadang-kadang untuk shortcutnya ya, untuk memperpendek alur dari mendapatkan informasi mengenai berapa harga pokok barang dan berapa nilai persediaan itu dilakukan metode taksiran. Tapi sekarang kita menggunakan
bantuan aplikasi akuntansi. Jadi nggak ada kendala untuk perusahaan retail untuk mendapatkan informasi mengenai nilai persediaan barang. Tapi metode ini tidak seketika dihapuskan ya, karena dianggap nggak semua perusahaan punya sumber daya yang sama. Nggak semua perusahaan punya kemampuan untuk menyediakan aplikasi akuntansi. Jadi diharapkan untuk perusahaan yang punya keterbatasan seperti itu tadi tetap ada metode yang mendukung. Kalau misalnya mereka mau menghitung nilai persediaan, ya. Nah, ini contohnya. Ini ada harga pokok dan ada harga jual, ya. Ada persediaan awal, ada pembelian, barang tersedia untuk dijual BTUD, ya, barang tersedia untuk dijual berdasarkan harga pokok dan berdasarkan harga jual, gitu ya. Terus kita menentukan persentase harga pokok terhadap harga jual, ya. Jadi harga pokok 19.250.000 kita bagi dengan harga jual 35 juta kali 100%, maka kita dapat persentase harga pokok terhadap harga jual adalah 55%. Maka penjualan bersih yang terjadi adalah 29.500.000, ya, penjualan bersih. Kita tahunya dari mana? Setiap ada penjualan kita catat. Ya, setiap ada penjualan, kenapa ada hubungannya dengan kas masuk gitu ya. Nah, sehingga diketahui di sini penjualan bersih nilainya 29.500.000, berarti kalau dihitung dari barang tersedia dijual 35 juta dikurangi 29.500.000, maka nilai persediaan akhir secara harga eceran adalah 5.500.000. Kemudian persentase tadi yang kita hitung gunanya di sini. Kita kalikan dengan nilai persediaan akhir berdasarkan harga eceran, maka ini menjadi HPP, ya, menjadi nilai akhir, nilai persediaan akhir, sehingga kemudian HPP kita bisa hitung dari total harga pokok tadi dikurangi dengan nilai persediaan akhir berdasarkan harga eceran, maka ini HPP-nya, gitu ya. Jadi kita nggak disibukkan dengan ngecek satu persatu berapa harga beli kemarin berdasarkan FIFO, LIFO, tidak. Tapi kita pakai metode ini untuk memudahkan kita karena nggak memungkinkan untuk berhitung FIFO, LIFO. Ya, sehingga dipakailah persentase yang kita hitung dari perbandingan antara harga pokok sama harga jual. Kalau harga pokok kita taunya dari buku besar pembelian, gitu. Ya, harga pokok ini tadi dari buku besar pembelian, teman-teman tinggal mencantumkan nilai persediaan awal dan pembelian total yang pernah dilakukan. Jadi gampang. Kalau tadi FIFO, LIFO kan pembelian pertama berapa, pembelian kedua berapa, pembelian ketiga. Iya, kalau dalam satu bulan cuma 3 kali beli. Ya. Kalau dalam satu bulan ada 10 kali pembelian, berarti dalam satu tahun ada 120 kali pembelian. Nah, ya, jadi akan butuh waktu yang lama untuk menghitung berapa besarnya HPP, berapa besarnya nilai persediaan akhir. Maka dipakailah metode ini. Ya. Bisa dipahami yang ini? Bisa, oke. Terakhir ini pengungkapan ya. Pengungkapan persediaan. Jadi pengungkapan ini identik dengan catatan atas laporan keuangan. Setelah teman-teman menyajikan nilai persediaan akhir itu di neraca, menyajikan HPP di laporan laba rugi, maka kemudian di catatan atas laporan keuangan kita ungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan. Misalnya kita menggunakan pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual. Pengukuran atau penilaian persediaan kita gunakan metode FIFO. Nah, itu harus diungkapkan dan itu dibandingkan antara catatan atas laporan keuangan tahun pertama, kedua, ketiga, metodenya masih sama apa tidak gitu ya. Nah, kemudian
penjelasan lebih lanjut tentang cakupan persediaan. Cakupan persediaan contohnya, kita punya persediaan itu kalau perusahaan manufaktur berarti kan ada persediaan bahan baku. Kalau barang yang kita produksi banyak macam, bahan bakunya nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Nah, itu kita ungkapkan di situ. Ya, terus kondisi persediaan. Tadi kita melaporkan di neraca ada persediaan akhir, ya. Nah, berarti kita ungkapkan apakah dalam persediaan akhir itu kondisi barang 100% baik semua atau ada yang terpaksa kita turunkan nilai atau harga pokoknya karena kondisinya sudah tidak baik 100%. Ada cacatnya misalnya sehingga harganya turun jadi 75%. Nah, kita ungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Ya, jadi penyajian persediaan mulai dari pemilihan metode akan mempengaruhi jurnal yang kita buat karena dari satu metode dibandingkan dengan metode lain akunnya beda. Terus penyajian di dalam laporan keuangan juga akan beda antara pakai metode fisik dengan metode perpetual. Kalau metode fisik ya teman-teman ada perhitungan HPP. Kalau metode perpetual HPP itu tinggal comot ya dari buku besar gitu. Di neraca ada informasi mengenai persediaan akhir ya. Mau metode fisik mau metode perpetual harus tetap ada informasi persediaan akhir. Yang membedakannya di laporan laba rugi tadi. Metode perpetual nggak pakai perhitungan HPP langsung ada total. Kalau metode fisik ada perhitungan. Persediaan awal tambah pembelian dikurangi retur, dikurangi potongan, kurangi persediaan akhir ya. Nah, itu bedanya. Kalau kemudian di pengungkapan ya catatan atas laporan keuangan maka semua mau pakai metode apapun harus diungkapkan. Itu. Ini ada contoh soal ya. Ada dua contoh soal tapi tidak ada contoh jawaban. Berarti ini aja tugasnya. Ya. Ada contoh soal, tidak ada contoh jawaban. Silakan ini jadi tugas. Tadi Ibu sudah share di Google Classroom ya. Ini ada di akhir materi. Nanti Ibu bikinkan untuk pengumpulannya. Insya Allah minggu depan pertemuan terakhir sebelum kita bahas materi aktiva tetap, kita bahas sedikit dulu untuk soal yang teman-teman kerjakan ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Anda lelah? Oke teman-teman, kalau gitu saya akhiri hari ini. Ketemu lagi minggu depan kita masih ada satu pertemuan ya. Baik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.